Kamu yang puasanya masih aman? Atau udah banyak bolongnya? Ya, semangat dong puasanya. Gak lama lagi kan hari raya tiba. Rayakan Idul Fitri dengan penuh ceria ya. Tapi ngomong-ngomong menjelang lebaran, mau itu Idul Fitri atau Idul Adha, ada tuh satu lagi momen yang paling ditunggu-tunggu. Apalagi kalau bukan malam takbiran. Parade keliling kampung dengan beragam replika yang diarak rame-rame. Biasanya sih replika berupa tempat ibadah. Tapi ada juga yang menyalurkan imajinasinya untuk membuat replika hewan-hewan. Dari yang jinak, buas, mitos, sampai yang udah punah. Kamu yang 2 tahun ini udah gak pernah lihat festival takbiran karena pandemi? Sini, ku ajak lihat festival takbiran paling megah via daring aja. Yang pertama, kita ke Bantul, Yogyakarta. Di sini, perayaan malam takbiran sudah menjadi tradisi yang dijaga setiap generasi. Bahkan kadang dijadikan ajang lomba untuk adu kreasi. Pesertanya dari semua kalangan, tua dan muda. Disertai suara gema takbiran yang fasih dilafalkan anak-anak kecil ini yang menjadi pembuka jalan bagi orang-orang yang mengarak replika gajah di belakangnya. Mereka bukan sekedar pawai memeriahkan takbiran, tapi membawa konsep teatrikal yang mengangkat cerita pada zaman Nabi. Kisahnya berpusat pada si gajah, yang dalam Al-Quran surat Al-Fil, hewan ini disebut-sebut sebagai kendaraan yang digunakan para pasukan Abraha, gubernur negeri Yaman pada saat itu. Abraha iri dengan keramaian kota Mekah sejak dibangunnya Ka'bah. Jadi ia dan seluruh tentaranya mengendarai gajah untuk menyerang Ka'bah, tepat di tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Terus cerita si gajah tadi dilengkapi dengan hadirnya burung ababil, yang kisahnya juga disebut di surat Al-Fil. Kawanan burung ini datang dengan membawa batu panas dari neraka dan melemparkannya kepada pasukan gajah, hingga tidak ada satupun dari pasukan yang berhasil selamat, dan upaya mereka menyerang Ka'bah jadi gagal total. Makanya di setiap festival takbiran, replika burung ababil selalu muncul. Kadang sebagai pemain tunggal yang berdiri di atas mobil atau gerobak seperti ini, kadang juga berperan sebagai penghancur pasukan gajah di teatrikal. Replikanya tentu saja dibuat dari sampah-sampah daur ulang. Dan mengutip berbagai informasi, biaya pembuatannya saja bisa mencapai jutaan rupiah. Ya wajar aja sih, karena ukuran replika yang dibuat juga sangat besar. Selanjutnya gak kalah seru nih, takbiran di kampung sebelah. Mereka bahkan sampai cosplay jadi pangeran-pangeran Dubai yang gemar memelihara hewan liar. Misalnya hewan berpunuk yaitu unta. Bahkan sampai meragain cara sembelih unta segala loh. Iya, meski caranya keliru sih, tapi tenang, ini cuma replika unta saja kok. Yang dibuat dari sekumpulan bilah bambu yang dirangkai untuk membuat kerangka unta. Terus dilapisi dengan kertas dan koran. Biar lebih gemerlap lagi, kadang juga dihiasi lampu kerlap-kerlip. Unta ini juga salah satu replika yang sering ada di setiap festival takbiran. Soalnya doi udah jadi ikonnya Timur Tengah. Dan juga berjasa jadi kendaraan yang sangat diandalkan penduduk gurun pasir di Jazirah Arab. Saking istimewanya, unta juga beberapa kali disebut dalam Al-Quran. Sama kayak semut, hewan kecil yang biasanya doyan ngumpul tiap ada yang manis-manis. Tapi meski kecil, namanya abadi juga dalam kitab suci umat Islam. Dan menjadi salah satu serangga yang pernah berbicara dengan Nabi Sulaiman. Lihat saja bagaimana megahnya replika semut ini saat diarak.
besar, dan penuh warna, menggambarkan kehidupan mereka yang kuat dan penuh kerjasama. Kalau semut-semut kecil yang sering mampir di toples gula pasirmu masih berani kamu usir, kira-kira gimana kalau ketemu sama satu ekor saja di dunia nyata, tapi segede semut dalam takbiran ini? Atau bagaimana jika yang kamu temui adalah raja para hewan? Yap, singa. Bukan dalam bentuknya yang biasa saja, tapi sangat besar sampai harus diangkat seperti ini. Replika singa ini diarak berkeliling di desa Kebonagung, Malang, dan menjadi yang paling gahar di antara replika hewan lain. Meski secara spesifik singa tidak memiliki keterlibatan langsung dengan sejarah peradaban Islam seperti beberapa hewan yang tadi disebutkan, namun kucing besar ini juga dianalogikan sebagai tentara Allah yang ditakuti orang-orang berdosa. Apalagi citranya selama ini memang lekat dengan keberanian. Kalau di Demak, Jawa Tengah, yang dibuat seram adalah kucing besar loreng-loreng, yaitu harimau. Terus bisa gerak-gerak juga kayak sedang nyari mangsa, sambil mulutnya dibuka lebar. Nah, kalau harimau ini bisa sekalian jadi bahan edukasi buat warga yang nonton takbiran, khususnya buat anak-anak kecil yang ingin mengenal berbagai macam satwa. Apalagi harimau merupakan salah satu hewan endemik Indonesia juga, yang sekarang tersisa cuma harimau Sumatera. Sebab harimau Jawa dan Bali telah lama punah. Selain buat kilas balik kisah-kisah hewan di Islam dan edukasi satwa, Festival Takbir Keliling juga bisa jadi ajang protes dan menyindir dengan elegan. Nggak percaya? Lihat aja replika tikus ini. Apa kamu menangkap sesuatu yang beda? Yap, di antara keduanya, alih-alih memegang keju kayak tikus lain, doi malah megangin duit. Duit rakyat nggak tuh? Ups. Yah, bagaimanapun Festival Takbir Keliling benar-benar bisa jadi medium penyaluran kreativitas yang menghibur. Siapa sangka kan, akhirnya telah lama diimajinasikan, bisa buat replika hewan yang ditonton banyak orang. Kayak abang-abang ini nih, yang dengan semangatnya malah bikin replika mirip dengan T-Rex. Sampai berhayal bisa naklukin makhluk predator buas dan menungganginya di atas. Nggak mesti ada kaitannya langsung dengan syiar Islam. Yang penting bisa membuat kita bersyukur atas keanekaragaman hayati yang ada di dunia. Sama juga dengan hewan dari kutub ini. Memang gak ada hubungannya langsung dengan dakwah dan sejarah Islam. Namun mungkin bapak-bapak yang ini kayaknya malah punya mimpi ke Antartika. Replika hewan yang dibuat adalah burung akuatik lucu, yaitu penguin. Tinggal nambahin efek-efek saljunya aja biar makin berasa hidup di daerah dingin. Terus yang ini mungkin ingin membuktikan bahwa makhluk mitologi yang bisa terbang dan menyemburkan api panas serta bersarang di dalam gua, yaitu naga, benar adanya. Ya, meski kehadirannya untuk saat ini hanya sebatas replika, tapi replika naga ini yang paling banyak dibuat. Dipermanis dengan replika lain seperti kuda, merak, ikan, hingga kupu-kupu dan masih banyak lainnya. Dan tahu nggak sih, kalau naga ini juga pernah disebut loh dalam syiar Islam, sebagaimana yang ditulis oleh Zakaria Al-Qazwini dalam kitabnya yang berjudul Ajaib Al-Mukhluqat wa Gharaib Al-Mawjudat. Ya, festival malam takbiran memang selalu punya ceritanya sendiri ya. Dari yang jalan kaki bawa obor rame-rame, dengan lantunan takbir diiringi alunan musik alat tradisional seperti angklung dan gendang,
hingga yang berkendara aur-auran tanpa helm, dan gema takbir yang diremix dangdut koplo. Tujuannya sama, merayakan hari raya dengan gembira. Kalau di tempatmu, takbir keliling masih ada nggak sih?